Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang pagi hari ini telah datang mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif PGP Angkatan 8 Kota Tegal. Kali ini presentasi atau pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Ade Bibit. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ya, tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Tepuk semangat. Kurang semangat. Sekali lagi wis ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat ya. Insya Allah di sini saya akan memaparkan diseminasi sosialisasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Saya Pipit Yuliani dari UPTD SPM SDN Keraton 1 Kota Tegal. Di sini yang selalu membimbing saya ada Bapak Fasilitator, Bapak Imam Subehi, kemudian pengajar praktik Ibu Esti Krisyanti. Nah, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah pintar, sudah ahli di sini. Kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Apa sih budaya positif? Ada yang tahu? Bapak Ibu boleh tunjuk tangan. Budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, betul. Apa lagi? Baik, kita lihat. Di sini budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini arti dari budaya positif. Jadi memang kita itu harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan budaya positif itu. Mulai dari 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ataupun kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tugas kita itu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun, membimbing sebagai fasilitator, biarkan anak berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini
Profil pelajar Pancasila, supaya nggak ngantuk ya, dibaca dulu yuk. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, betul. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini contohnya banyak. Ya, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Pembiasaan berdoa, betul. Apa lagi? Sholat duhur, ya. Barusan tadi sholat Jumat, ya. Yang kedua apa, Bu? Mandiri. Ya, mandiri, bukan mandi sendiri ya. Mandiri itu adalah melakukan segala sesuatu, usahakan sendiri, mulai dari kemauan sendirinya, kesadaran dari dalam dirinya. Yang ketiga, Bu, Bergotong royong. ya, bergotong royong, ya, bisa kerjasama, piket atau dengan yang lainnya. Yang keempat, Bu, berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Ya. Yang kelima, monggo. Bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Anak-anak sekarang itu memang sangat kritis sekali. Ketika diberikan pertanyaan atau diberikan informasi, pasti akan banyak pertanyaan berikutnya, dan kita sebagai guru harus menambah wawasan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita yang sangat kritis. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, ya, kreatif, ya. Di sini kita berusaha menciptakan atau membangun kekreativitas anak-anak di sekolah. Di sini disiplin positif adalah salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila dengan membangun budaya positif, berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, di sini banyak orang yang memaknai disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, tapi yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar. Tapi tetap saja, yang paling kuat itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwane noramung lepasi pangreh nying uga kuat kuasa aman diri priyangga. Artinya apa? Merdeka itu apa artinya? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tentu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain juga. Jadi justru tantangan merdeka itu adalah harus bisa menguasai dirinya sendiri, harus memerintah dirinya sendiri. Itu yang disebut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, arti asli dari disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara kita mengobrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan, coba Pak Leon, nilai-nilai kebajikan apa saja sih? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa lagi? Boleh? Disiplin. Ya.
Lanjut. Banyak ya nilai-nilai kebajikan ya. Disiplin. Disiplin, betul. Apa lagi? Gotong royong. Ya. Gotong royong, sangat banyak nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini harusnya dipraktikkan oleh murid-murid kita. Selanjutnya, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal tadi, motivasi intrinsik yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing tadi, menuntun siswa memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba berikan contohnya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira contohnya seperti apa? Kalau ngerjain PR, ngerjain PR kan dihukum sama. Ya, itu salah satunya ya. Mengerjakan PR tapi motivasinya ya takut karena bu guru atau takut karena hukuman. Betul, itu adalah motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Coba dijelaskan. Yang kedua, Pak. Contohnya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain biasanya Contoh perilakunya apa? mengerjakan sesuatu kemudian dapat imbalan dari gurunya. Ya, betul sekali. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, di sini yang kedua motivasinya itu untuk mendapat imbalan. Jadi kalau ada hadiahnya dari bu guru atau dari orang lain, dia sangat semangat gitu melakukannya. Tapi ketika tidak ada, ujung-ujungnya tidak semangat untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, nah ini motivasi perilaku manusia yang hendaknya kita menuju ke arah sana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Pak Sigit, monggo. Motivasi yang berawal yang berasal dari dalam diri. Ya, betul. Ini berarti sudah masuk fase di mana seseorang itu sudah punya motivasi yang memang berasal dari dalam diri untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan tanpa. Iya. Betul. Tepuk tangan untuk Pak Sigit. Ya, di sini untuk motivasinya itu memang dari diri sendiri, ya. Bisa misalkan sholat dengan kesadaran. Nah, itu contoh perilaku manusia. Motivasi dari dalam diri sendiri. Dari ketiga motivasi dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid kita adalah motivasi yang ketiga. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik. Ini jangka panjang. Tadi kalau misalkan dengan hadiah atau dengan hukuman, biasanya sifatnya sementara. Ketika takut dihukum, ya dia rajin. Tapi ketika hukuman tidak ada, dia tidak akan rajin. Atau ketika ada hadiah, dia semangat. Ketika hadiahnya tidak ada, dia tidak bersemangat. Makanya di sini yang berdampak jangka panjang itu motivasi yang ketiga dari dalam diri kita, dari dalam diri murid, atau motivasi intrinsik. Tidak akan tidak akan terpengaruh mau itu ada hukuman atau ada hadiah, dia sudah melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri, motivasi intrinsiknya. Selanjutnya keyakinan kelas. Di sini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nih berhubungan dengan tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Di sini kenapa sih keyakinan kelas? Ya,
Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, ada yang bisa jawab. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Di sini? Ya, boleh Pak. Kalau menurut saya peraturan itu baku ya, artinya matok sudah diciptakan oleh gurunya atau dari lembaga ya, itu peraturan dan tidak bisa dirubah. Kalau misalkan dirubah itu ada jangkanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu diciptakan bersama-sama oleh seluruh kesepakatan bersama-sama oleh siswa dan oleh guru begitu. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Pak Alimi. Ya, betul sekali. Di sini kenapa sih harus keyakinan kelas? Karena ini melibatkan murid dan kesepakatan gurunya untuk menyadarkan muridnya agar berperilakunya sesuai keyakinan kelas. Kalau peraturan saja itu sudah ditetapkan, tidak ada keterikatan batinnya, tidak ada bertanggung jawab dari si anaknya, karena sudah ada kok aturannya, paling dapat sanksi gitu kan. Tapi kalau sudah keyakinan kelas itu akan mengarah ke kesadaran siswa itu sendiri. Perumpamaan, ketika di sini penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Di sini juga ketika menggunakan helm mungkin ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau dari dalam kesadaran, mungkin si pengendara mengendarai helm itu untuk apa? Untuk keselamatan. Tapi kalau dari luar itu takut ditilang, ya, ditilang Pak polisi. Nah itu sifatnya itu sementara. Kalau nggak ada polisi, cuek aja nggak pakai helm. Tapi kalau dengan kesadaran kita untuk keselamatan dari dalam diri kita sendiri, mau ada polisi, mau nggak ada polisi, mau di jalan raya, mau di jalan kecil, tetap untuk keamanan kita menggunakan helm. Nah di sini mengapa kita balik lagi contohnya tadi menggunakan helm. Nah sama di sini keyakinan kelas juga, ya, ketika peraturan itu belum bisa menyentuh anak untuk melakukannya karena anak tidak terlibat dalam membuat peraturan tersebut. Kalau dengan keyakinan kelas itu ada kesepakatan, ada tanggung jawab dari anak untuk melaksanakan keyakinan kelas karena memang dibuat secara bersama-sama. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan sudah jelas ya, biasanya diterapkan oleh lembaga atau guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin kemarin sempat ngobrol ya dengan salah satu bapak atau ibu guru, beda ketika kita membuat keyakinan kelas tinggi dan kelas rendah. Ketika tingkat SMP atau tingkat SMA yang sudah lebih mandiri mungkin bisa dengan cara diskusi atau kelas tinggi SD ya 4, 5, 6. Tapi ketika kelas 1, 2, 3 perlu keaktifan gurunya untuk memancing ya, untuk berdiskusi supaya anak mengeluarkan pendapat-pendapatnya membuat keyakinan kelas. Nah, di sini dalam menciptakan budaya positif berupa disiplin positif, perlu proses dalam menjalankannya. Karena kita pastinya dihadapkan dengan berbagai situasi karakteristik siswa yang beraneka ragam. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang, atau ini kebutuhan untuk diterima. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah
kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, yang pertama, coba kebutuhan cinta dan kasih sayang. Contohnya apa? Monggo, Beba. Apa ya? Cinta dan kasih sayang. Contohnya kita diperhatikan. Ya, bisa murid minta diperhatikan, ya. Yang kedua, monggo Pak Sigit, contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kalau lapar pasti cari makan. Ya, betul. Kalau lapar cari makan, kalau haus cari minum, betul. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ya, monggo Pak Leon. Contohnya apa ya? Kebutuhan penguasaan. Oh, Ibu monggo Bu Ana. Contoh kebutuhan akan penguasaan itu misalnya kita diberi apresiasi terhadap prestasi yang sudah kita miliki seperti itu. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Bu Ana. Ya, misalkan ada yang maju presentasi ke depan atau memaparkan sesuatu, nah itu bisa juga termasuk kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Monggo Pak Haris. Contohnya apa? Terkait kebebasan ya tadi tergantung dari murid itu sendiri. Misalnya suka bermain, mungkin suka bercanda dan lain sebagainya, ngobrol, ya kan? Betul sekali ya. Di sini cara mensiasatinya mungkin kita bisa menciptakan pembelajaran dengan games atau kegiatan-kegiatan di luar kelas. Terakhir, kebutuhan kesenangan. Monggo Bu Herma, contohnya apa kebutuhan kesenangan? Kebutuhan kesenangan contohnya senang melakukan hal-hal yang kita sukai, misalkan bermain layang-layang, rekreasi ke tempat yang kita sukai, pegunungan, pantai, gitu. Matur nuwun, tepuk tangan buat Bu Herma. Ya betul. Di sini kebutuhan atau akan kesenangan itu supaya membuat kita senang. Sama anak juga perlu membuat mereka senang. Mereka karena masa-masa anak adalah masa-masa untuk bermain. Ya, kita ice drinking dulu yuk. Bapak Ibu semuanya berdiri dulu, ya. Kita ice drinking dulu. Diikuti gerakannya ya. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom.
Tiki bang bang boom. Tiki bang bang boom. Tiki bang bang boom. Ya, tadi sedikit sebentar ya, karena tadi sudah pada ngantuk. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada peran pendidik. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru adalah peran kita di sini sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tadi balik lagi ya, kita sebagai guru menuntun, membimbing, menciptakan motivasi di dalam diri anak. Jadi motivasinya itu dari dalam diri, motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Karena kalau dari luar itu sifatnya hanya sementara. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Jadi berkaitan juga dengan visi prakarsa perubahan. Ya, di sini visi kita seperti apa nanti ditularkan kepada guru-guru lain di sekolah kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin dulu ya, sebelum kita mempelajari modul di guru penggerak itu rata-rata kita posisinya sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman. Nah, di sini nanti kita pelajari lebih lanjut. Penghukum ya. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan selalu berkatanya itu nada tinggi, menghardik, ya. Patuhi aturan saya. Awas ya, jadi ada nada-nada mengancam. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Jadi guru merasa yang paling benar, guru merasa dia yang menang, dia yang berkuasa. Hal ini bisa berbahaya karena bisa jadi anak malah akan mendendam atau bersifat lebih agresif. Nah ini ketika seorang guru menjadi posisinya sebagai penghukum, akan ada luka-luka di antara murid-murid kita. Bisa saja lukanya jangka panjang. Kita diingatnya, oh bu guru itu, pak guru itu galak. Sampai tua nanti mungkin bisa diingatnya seperti itu. Nah ini berbahaya ya. Dan biasanya hukuman ini walaupun cepat berhasilnya, efeknya juga akan singkat. Ketika tidak ada hukuman ya tidak akan dilaksanakan lagi seperti itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi kan suaranya menghardik, mengancam lebih keras. Kalau ini tidak. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi pelan tapi pasti gitu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi walaupun tidak bersuara tinggi, lebih lembut suaranya, tapi tetap membuat si anak itu minder. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri buruk tentang diri mereka. Ya, maaf Bu, maaf Pak, gitu. Jadi langsung down, mentalnya itu langsung down. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di sini dampaknya lebih berbahaya dibandingkan murid bertemu dengan posisi penghukum, karena murid bisa saja memendam emosinya yang sewaktu-waktu dapat meledak dan tak terkontrol. Jadi dipendem itu tidak baik juga terhadap murid kita. Nah, ini yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, lebih akrab. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik untuk humor, untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi posisinya itu sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah posisi teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Di posisi teman, murid mungkin akan bersikap baik pada guru tertentu saja. Guru-guru yang dianggap sebagai temannya dan tidak pada guru lainnya. Dampak lainnya adalah sifat ketergantungan murid. Merasa ia bisa mengandalkan gurunya dan tak akan berdaya tanpa guru yang dianggapnya teman. Jadi dari setiap posisi, ya di sini posisi teman itu ada positif dan negatifnya. Selanjutnya, posisi pemantau. Di sini, posisi pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan sebagai posisi pemantau itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu ketika kita berposisi sebagai pemantau. Di posisi ini, guru bisa menggunakan catatan, daftar cek, dan sebagai daftar cek ya, maksudnya catatan-catatan yang digunakan sebagai bukti atau perilaku orang yang dipantau. Daftar cek itu maksudnya membuat jurnal harian, membuat jurnal kegiatan, seperti itu. Nah, ini posisi yang diharapkan kita semua menuju ke arah sini, walaupun mungkin belum semua, tapi setidaknya kita menuju ke arah sini. Ya, posisi manajer, di posisi ini seorang guru akan berkolaborasi dengan murid, memberi ruang pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di sini bedanya, kalau tadi pemantau hanya memantau saja,
Nah, kalau manajer itu anak diberikan pertanyaan-pertanyaan konstruktif, pertanyaan-pertanyaan membangun yang memecahkan masalahnya sendiri. Di sini contohnya kita sebagai guru, misalkan apa yang kita yakini, balik lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantiknya memang untuk anak mencari solusi, bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi biarkan anak mencari solusi sendiri, memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya membimbing, menuntun, mengarahkan. Itu manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi di sini kita berusaha, ya, walaupun sepenuhnya belum bisa, tapi terus mencoba lagi menuju posisi manajer ini. Misalkan kita masih teman nih, masih pemantau, tapi terus berusaha menuju posisi manajer ini. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman, ya, sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini lebih ekstrim kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi dari awal saja sudah berbeda, ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang ketika hukuman tadi, ya. Walaupun misalkan efeknya sebentar, oh iya nurut, gitu kan, oh iya mengerjakan tugas, tapi efeknya itu nantinya ke muridnya itu untuk jangka panjang. Konsekuensi masih ada tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek, lebih ringan kalau konsekuensi. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korbannya nih ketika dihukum mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi itu mendapatkan ganti. Maksudnya mendapatkan ganti itu berubah dari yang tadinya anak tidak baik berusaha menjadi pribadi yang lebih baik kalau di restitusi. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau dihukuman. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi itu masalah akan terpecahkan. Jadi tadi mencari solusi, ya, mencari jalan keluar. Di hukuman, ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Gak berlaku kalau muridnya pembangkang segala macam, ya. Nah, kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu harus terus dipantau. Karena belum ada kesadaran dari dalam dirinya, belum ada motivasi intrinsiknya, masih ekstrinsik. Kalau gurunya tidak dipantau ya lepas, gitu kan. Nah, tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena di sini kalau restitusi itu yang kita bangun itu kesadaran dirinya, bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, seperti itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman, ya, sangat dihukum lari keliling lapangan, ya sudah di sekolah saja, gitu kan, tidak ada kaitannya dengan kehidupan nyata.
Kalau di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Masih ada kaitannya walaupun di lingkup masyarakat. Nah, kalau di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi belajar dari kecil itu si anak memecahkan masalah, mencari solusi dari setiap pelanggaran atau masalah yang dihadapi. Jadi suatu saat ketika dia sudah besar, bertemu dengan pelanggaran lagi atau bertemu dengan situasi yang tidak enak, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri ketika sudah dibangun restitusi dari kecil. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu. Jadi seolah-olah memaksa. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Gitu. Jadi lebih ke tanggung jawab dari yang dia laksanakan. Kalau restitusi, lebih ke apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini di memperbaiki masalah bedanya. Kalau restitusi itu balik lagi ya, memperbaiki dari yang si anak salah menjadi si anak pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian murid untuk membenci peraturan kalau mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Nah, di sini kalau restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Jadi saling menghormati. Ya, sebelum masuk ke sini, bangun dulu yuk. Udah pada ngantuk. Yuk, bangun. Ikutin ya. Ayo. Kepala pundak ya. Kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut dan kaki kepala pundak lutut kaki. Ayo. Sekarang saya nggak ini, Ibu bergerak sendiri. Saya hanya menyebutkan. Langsung digerakkan ya, saya tidak mengikuti. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Tadi ada yang terkecoh tidak? Tidak ada ya. Masih fokus. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah masih fokus ya. Nah, balik lagi ke sini ya. Di sini restitusi bersifat tidak bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau hukuman itu langsung ya. Dan tidak diberikan hukuman ya. Itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan ya bisa berupa ya fisik maupun psikis ya. Murid atau anak ya disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi langsung kalau hukuman itu ayo lari ya kan. Ayo pusat misalkan. Nah itu biasanya tiba-tiba ya kemudian bersifat menyakiti ya baik secara fisik ataupun verbal. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, ya nanti konsekuensinya apa? Atau misalkan murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, ya, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Misalnya dia datang terlambat 10 menit, ketika yang lain istirahat, dia tidak istirahat dulu selama 10 menit. Nah, itu konsekuensi.
atau untuk menyelesaikan tugas, misalkan ketertinggalan, dia tugasnya belum, konsekuensinya tidak istirahat dulu atau tidak pulang dulu, nah itu adalah konsekuensi. Tetap ada efek di anaknya. Sedangkan restitusi adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan mereka, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai, harus menerima di masa depan, menjadi orang yang lebih baik. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, di sini memperbaiki hubungan dan memperkuat proses menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan memperluas dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tadi kalau hukuman itu paksaan, kalau restitusi itu tawaran. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dari berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Di sini pembicaraan bersifat tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu kan dari menstabilkan identitas, ya, distabilkan dulu nih anaknya, baru kita masuk ke validasi pernyataan yang salah. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah, ya, keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dan evaluasi diri ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Restitusi adalah cara paling baik untuk murid mengubah kebiasaan yang kecenderungannya untuk mengomentari orang lain. Ya. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Menstabilkan identitas itu paling dasar, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini tujuan dasar dari segitiga restitusi, ya, menurut Diana Gosen itu mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi ada perubahan, ya, ketika kita melakukan restitusi. Di sini menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Karena kita ingin menjadi, tapi kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan mengatakan kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Banyak contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Jadi si anak itu sudah stabil dulu, ya. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, tapi bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi 5 kebutuhan dasar, ya. Kalimat-kalimat di bawah ini bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya, jadi kata-katanya pun tidak boleh menghakimi, tidak keras. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini ketika guru memvalidasi sikap yang tidak baik, ya, yang bertentangan dengan aturan yang ada, sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan yang diperbuat oleh murid. Sebuah pelanggaran seringkali memenuhi kebutuhan anak, ya, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain, ya. Kebutuhan kasih sayang diterima, kalau ditolak misalkan anak yang sedang berbuat salah, kita tetap menjadi bagian dari masalah. Tapi kalau memahami dulu nih alasannya, baru kita validasi kesalahannya untuk dicarikan solusi. Nah, ini yang tahap yang penting juga dari keterkaitan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, tadi stabilkan dulu si anak, ya. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, sudah tahu nih salahnya ini, gitu kan. Maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, baru berpindah dari orang yang mereka inginkan, dari orang yang salah menjadi orang yang lebih baik. Nah, pertanyaan-pertanyaannya bisa, apa yang kita percaya sebagai kelas, ya, atau keluarga, apa keyakinan di kelas kita, ya, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi menuju ke arah yang lebih baiknya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu bisa pertanyaan-pertanyaan pemantik atau yang membangun, mencari solusi terhadap diri anak. Nah, di sini saya kemarin mencoba menerapkan demonstrasi konstekstual, ya, penerapan segitiga restitusi. Ada 2 skenario. Di sini kasus 1, murid saya Zafran, siswa kelas 3 SD Keraton 1, beberapa hari terakhir selalu datang terlambat ke kelas. Ketika pembelajaran sudah dimulai, Zafran baru masuk ke kelas. Ketika pembelajaran selesai, Bu Ade memanggil Zafran untuk mengklarifikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Zafran tahu kenapa Bu Ade panggil? Nah, ini mulai menstabilkan identitas. Kalau boleh tahu, alasannya Zafran ini memvalidasi kesalahan.
menanyakan kesalahan. Berapa kilometer jarak dari rumah ke sekolah? Lumayan jauh ya, 3 kilometer. Kira-kira apa solusinya menurut Nah, ketika menanyakan solusi berarti kita masuk ke menanyakan keyakinan. terlambat datang ke sekolah? Sama-sama ya. Nah, setelah pulang sekolah ini nanti ibu akan jalan muridnya, nanti ibu akan jalan muridnya untuk memperbaiki kebiasaan supaya kedepannya tidak terlambat. Dari apresiasi usaha jalan, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Sama, waalaikumsalam. Nah, di sini kasus kedua ya, yaitu tidak mengerjakan tugas. Selasa siang Bu Ade tidak bisa mengajar di kelas karena harus mengikuti rapat penting di Dinas Kota Tegal. Bu Ade pun memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Namun Azan tidak mengerjakan tugas. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Azan tidak mengumpulkannya. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Ade menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Azza. Padahal berdasarkan buku presensi atau buku absen, hari itu Azza masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Ade pun memanggil Azza untuk klarifikasi. Waalaikumsalam, ada silakan ibu. Ada tahu kenapa Bu Ade panggil ini? Ini ketiga menstabilkan anak. Jadi juga pernah melakukan hal. Kira-kira kalau Bu Ade boleh tahu apa alasannya Anda tidak mengumpulkan tugas? Ini memvalidasi tindakan yang salah. Pasti ada alasannya. Malam masuk akhirnya pas pelajaran tertidur dan tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira keyakinan apa yang ada? Ini masuk ke menanyakan keyakinan. Kemudian kira-kira ada tidak solusinya? Ketika segitiga restitusi mencari solusi. Baik, ibu apresiasi ya usaha dari Anda dan kedepannya tidak terulang lagi dan besok terima kasih Aza, silakan kembali ke kelas. Nah, di sini tadi ya setelah melakukan kegiatan ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu guru ya. Sini ada pertanyaan reflektif, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif sekolah? Boleh ditulis ya Bapak Ibu, nanti ditempel. Setelah penjelasan tentang budaya positif sekolah, pasti yang harus dilakukan
Silakan ditulis, kemudian nanti boleh tempel di sini. Tadi saya sudah jelaskan sangat panjang tentang membangun budaya positif sekolah. Nah, ini pertanyaan reflektif, pertanyaan terakhir, apa sih yang harus dilakukan dulu untuk membangun budaya positif sekolah? Monggo ditempel jawabannya. Ya, terima kasih. Dengan dimulai dari guru itu sendiri, guru harus menjadi praktik baik untuk siswanya. Tuh, monggo Pak. Menerapkan disiplin positif, betul. Guru harus menjadi teladan yang positif, ya. Menerapkan keyakinan kelas, betul. Memberi contoh pada siswa, betul. Menjadi teladan mengembangkan budaya positif ke anak-anak. Menerapkan nilai-nilai kebajikan di setiap kegiatan di lingkungan sekolah, ya betul. Menetapkan ekspektasi yang jelas, membangun hubungan yang positif, membangun rasa komunitas dan menghargai keberagaman, ya. Tepuk tangan buat semua Bapak Ibu guru di sini. Ya, sebelum saya tutup, saya punya satu pantun. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Acara saya memang panjang, walau panjang semoga menyenangkan. Ya, mungkin dari saya sekian, ya. Mari bergerak untuk Indonesia lebih maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ade Pipit yang memaparkan tentang budaya positif. Silakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Ada? Monggo Bu Ana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, yang mau saya tanyakan, tadi berdasarkan pemaparan budaya positif, tidak semua guru itu kan memahami ya tentang pentingnya budaya positif, kemudian tentang langkah-langkah restitusi. Nah, sebagai guru yang tergolong masih junior, masih muda, bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan saat melihat di instansi kita, jika ada guru yang masih menerapkan pola-pola hukuman, bahkan tidak hanya hukuman verbal, tapi hukuman fisik gitu loh Bu. Karena sebagai junior itu kan tentunya kita ada rasa tidak berani, okewu ya. Nah, sebaiknya itu bagaimana langkah-langkahnya? Atur nuwun Bu Ade.
Silakan Bu Ade. Ya, matur nuwun atas pertanyaannya. Mungkin yang lain nanti bisa menambahkan. Betul, saya rasakan sendiri ya, tidak semua guru itu paham, apalagi guru yang masih junior ya seperti saya gitu, yang baru atau walaupun sudah lama misalkan dimutasi gitu, berarti kan statusnya baru ya. Ya, fresh. Bagaimana sebaiknya melihat ya jika ada salah satu guru yang menerapkan hukuman verbal atau fisik ya. Tentunya mungkin kalau menggurui sih nggak mungkin karena beliau adalah guru senior ya. Paling mungkin yang akan saya lakukan sebagai guru junior itu mungkin mendekati dulu si guru tersebut ya, karena perlu diberi pemahaman si guru ini walaupun senior ya. Pertama kita ajak ngobrol ya. Jangan menggurui, diajak ngobrol aja misalkan. Kalau bisa kita juga ngobrol dengan pihak yang ia segani. Walaupun guru senior kan misalkan ada kepala sekolah yang ia segani gitu kan, atau guru lain yang lebih senior lagi gitu. Nah, coba kita ngobrol dengan kepala sekolah atau guru yang lebih senior yang guru tersebut disegani gitu, supaya bisa duduk bareng, membicarakan tindakan beliau gitu, walaupun tidak menyalahkan gitu kan, karena beda penanganannya dengan orang dewasa dengan murid gitu kan. Nah, atau bisa juga kita mengadakan IHT atau in-house training, memberikan pemahaman-pemahaman, tapi balik lagi, misalkan kita menyiapkan materi nih tentang segitiga restitusi, apa nanti yang menyampaikan misalkan kepala sekolah atau yang lebih senior yang lebih disegani, supaya memberikan pemahaman ke guru-guru senior tersebut gitu. Nah, kalau bisa sih segera bertahap lah gitu. Nah, ataupun kalau belum bisa seperti itu ya mulailah dari diri kita sendiri, walaupun kita guru baru apa sih gitu kan, masih baru gitu, tapi tidak apa-apa ya, setidaknya kita menyelamatkan murid kita sendiri gitu. Menerapkan segitiga restitusi itu dimulai dari kita sendiri ya. Kalau misalkan menegur langsung kan nggak enak ya, karena senior gitu kan, saya juga merasa nggak enak gitu. Paling kalau saya posisi seperti itu, paling ya itu satu, saya terapkan dari diri sendiri, minimal ke anak saya, ke murid saya gitu, diterapkan. Kalau bisa sih guru tersebut melihat gitu apa yang saya terapkan di sekolah tentang membangun segitiga restitusi. Nah, untuk menegurnya coba ngobrol, didekatin, ngobrol gitu kan, diberikan pandangan, bukan berarti menggurui. Kalaupun tidak bisa, ya tadi solusinya mencari yang jabatannya lebih tinggi, misalkan kepala sekolah. Tentunya kita juga ngobrol dulu dengan kepala sekolah gitu kan, ngobrol dulu dengan orang yang istilahnya lebih diseniorkan di sekolah tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Monggo yang lain barangkali mau menambahkan. Cukup, Bu Ana. Selanjutnya pertanyaan kedua. Cek. Silakan Pak Leon. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, yang ingin saya tanyakan, apakah Bu Ade sudah menerapkan kesepakatan kelas di sekolah Bu Ade sendiri? Terus bagaimana menyepakati yang sudah dibuat oleh Bu Ade, dengan cara apa? Atau hanya menyepakati apa yang sudah diharapkan Ibu Ade saja ditulis seperti tadi kita di awal itu, kita sudah membuat kesepakatan. Jadi kan sebetulnya nilai membuat kesepakatan sebenarnya kan harus didasari dengan kesadaran kolektif ya, antara guru dan siswa. Belum ada apa-apa tuh kosong. Apakah Ibu Ade itu dalam membuat kesepakatan kelas itu sudah ada, tinggal menambahkan saja, atau yang sudah ada tinggal guru mengarahkan supaya anak-anak menyepakati apa yang sudah dibuat oleh ibu guru? Kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu mau membuat kesepakatan itu sebenarnya kepemilikan ya Bu, kepemilikan terhadap kesepakatan yang sudah kita buat. Jangan sampai
kesepakatannya ibu dipaksakan untuk menyepakati apa yang anak-anak diidamkan yang diharapkan oleh ibu itu sendiri. Kemudian yang kedua ini masalah apa ya, restitusi. Seefektivitas apakah segitiga restitusi itu dalam menyelesaikan masalah anak nakal? Misalkan ada batasan teguran atau menerapkan 3 restitusi itu berapa kali? Misalkan dia sudah dibimbing dengan secara restitusi itu berkali-kali, 3 kali masih mengulangi lagi. Tindakan apa lagi kalau sudah 3 restitusi, sudah menjalankan restitusi itu tapi belum bisa berubah siswa itu. Kemudian misalkan kenakalannya itu di luar batas, bahkan hampir ke tindakan-tindakan yang menjurus ke pidana. Kita kan sering lihat menjumpai berita-berita, apalagi tadi saya pernah melihat berita ya, membakar sekolahan itu kan sudah tindakan pidana. Mungkin dengan penerapan restitusi itu apakah efektif, ataukah kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman? Karena saya sendiri sebetulnya tidak begitu setuju sekali ya dengan, tapi tetap ada sepakat dengan 3 restitusi ini, tapi hukuman tetap harus ada. Nah itu tadi yang saya tanyakan, bagaimana penerapan ibu barangkali kalau menjumpai kasus yang kenakalannya itu di kelas itu melebihi kenakalan anak pada umumnya. Saya pernah menjumpai juga itu di tempat saya yang lama, dan berhasil dengan metode saya memberikan bukan saya yang memberikan, justru orang tuanya memberi hukuman. Kenakalannya itu mencuri uang sampai semua kelas dicuri, satu kelas itu dicuri pada satu upacara. Kemudian anak itu bolos upacara, alasannya sakit. Ternyata setelah istirahat uang satu kelas itu hilang semua. Itu kan kenakalan yang sudah di luar batas anak-anak tentunya. Tapi memang kenyataan itu ada. Panggil orang tuanya, pendekatan secara keluargaan, kemudian orang tuanya dinilai polisi. Orang tuanya ya sudah nggak apa-apa, nanti saya bina anak saya perempuan ini. Tidak berangkat sampai 1 minggu, dan akhirnya setelah berangkat dia juga sadar. Akhirnya sampai sekarang anak itu juga mampu, maksudnya tidak malu, malah pinter, malah kategorinya pinter, dan karakternya juga sudah baik lagi sebetulnya gitu. Jadi saya tidak tidak mengadrestimasikan hukuman ya. Hukuman itu sebetulnya tidak apa-apa sih menurut saya pribadi. Hukuman itu tidak apa-apa, asalkan hukuman itu bisa membuat efek jerah yang bisa membentuk karakter dia. Mungkin itu saja Pak. Baik, matur nuwun Pak Leon atas pertanyaannya. Yang saya jawab yang pertama dulu, sudahkah saya menerapkan kesepakatan kelas ya, bagaimana caranya, dengan cara apa? Ya, jujur sebelum saya mengikuti guru penggerak saya belum menerapkan kesepakatan kelas sebelumnya. Nah, ketika saya mengenal penerapan kelas, keyakinan kelas di akhir-akhir semester 2 ini saya mencoba ke anak. Di situ saya karena anak kelas 3 ya, jadi nggak bisa diskusi kayak gini, enggak, cuman dikasih kertas, pakai pertanyaan pemantik Pak. Jadi misalkan, ayo kalau pagi-pagi seharusnya kita apa ya, kalau masuk sekolah nanti anak menjawab, misalkan harus datang tepat waktu Bu, gitu. Nah nanti, ayo boleh dituliskan salah satu atau misalkan kelompok ini tentang kesepakatan belajar, ditulis itu, nanti ditempel di depan. Nanti tetap saya yang mengarahkan Pak, karena masih kelas bawah ya. Iya, karena saya menerapkannya itu di kelas 3, kelas bawah, jadi tetap saya yang mengarahkan. Walaupun tidak full saya yang menentukan dari A sampai Z, enggak. Cuman saya lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Terus kalau lagi belajar harusnya seperti apa ya gitu. Nanti
nanti anak menjawab gitu. Jadi itu kesepakatan kelas yang saya buat, memang belum paten misalkan dibuat poster seperti itu belum, tapi tetap ditempel pakai voice note seperti ini. Kemudian waktu itu juga untuk aksi nyata juga, makanya saya buat kesepakatan kelas itu. Nah setelah itu baru saya tuliskan di buku, belum sempat saya tempel di kelas, tapi sudah pernah saya terapkan walaupun belum maksimal. Nah inginnya sih ke depannya, mumpung ini tahun ajaran baru gitu kan, kita buat kesepakatan kelas itu di awal, keyakinan kelas itu di awal, nanti kita buat sedemikian rupa, kita tempel, jadi anak-anak benar-benar ingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Pak Leon untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, di sini restitusi, seefektivitas apakah menyelesaikan? Misalkan sudah berapa kali, sudah dibimbing, sudah diulang-ulang, ternyata tindakannya diulangi lagi, bahkan tadi ya sampai yang mencuri gitu kan. Nah, kalau seefektivitas apa mungkin saya juga belum bisa menjawab ya Pak, ngapunten, karena memang saya juga baru belajar gitu kan. Saya mengenal restitusi itu ya sekarang di guru penggerak, karena sebelumnya sama seperti Pak Leon atau guru lainnya. Saya juga dulu posisinya pernah sebagai penghukum, kadang pembuat merasa bersalah, kadang pemantau, kadang teman gitu kan. Tapi tujuannya sama, merubah anak dari posisi tidak baik menjadi posisi yang baik. Nah, untuk kasus untuk misalkan pencurian gitu kan, seperti yang Pak Leon katakan itu pakai pihak orang tua, memang betul. Ketika saya juga pernah di sekolah yang dulu itu namanya Rinjani, anak perempuan waktu sudah kelas 6. Waktu itu saya menjadi wali kelas 6. Sebelum saya pindah ke Kota Tegal, saya dulu pernah mengabdi di SDIT di daerah Bekasi. Saya mengajar di sana kurang lebih 10 tahun ya, baru saya pindah ke Tegal sini 3 tahun ya. Jadi saya juga di sana menjadi guru swasta, salah satu SDIT di Kota Bekasi, SDIT Al-Fatah. Saya pernah mengajar dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah pernah saya rasakan. Nah ketika saya menjadi wali kelas 6, namanya Rinjan itu sama, dia itu klepto ya, suka mengambil barang teman gitu kan. Orang tuanya udah nangis, jadi itu memang yang saya alami, kita masukan dari guru-guru itu memang dia dari dulu ternyata dari kelas 1, dari kelas 2 nanti berhenti gitu kan, karena mungkin ada efek jerak dari tindakan si guru, tapi nanti muncul lagi di kelas 4. Ketika ganti guru kelas 5 berhenti lagi. Nah ketika saya menjadi wali kelasnya itu terulang kembali. Waktu itu ada acara di masjid, kalau di swasta kan ada sholat duha gitu kan. Kemudian ada waktu itu mengundang tahfiz Quran yang tampil di RCTI itu ke sekolah gitu kan. Sedang acara itu dia sama pura-pura sakit gitu kan, ke kelas. Ketika selesai acara hilanglah uang salah satu temannya. Kalau ini nggak semua gitu kan, tapi pasti mengarah ke anak itu karena nggak ada lagi yang izin gitu kan. Sangat susah saya tabayun, dipanggil orang tuanya gitu kan. Nah sampai akhirnya itu sudah selama saya menjadi wali kelas 6 itu hampir 3 bulan itu sudah kurang lebih 3 kali kejadian ya. Akhirnya suatu saat saya pernah, Pak, jujur ini saya bawa itu si anak, kebetulan di daerah Bekasi sini itu deket lapas ya Pak ya. Jujur saya bawa ini anak iya jujur Pak, saya bawa ini sering jadi naik motor, ayo ibu mau kemana, ibu mau kemana, udah diam, ayo ikut sama ibu. Walaupun saya nggak nada marah, saya bonceng sampai ke depan lapas, bener ya, tengok kemana sebentar lagi, sampai itu bener tulisannya lapas gitu kan, penjara gitu. Terus saya lihat, mau kamu lihat, kalau kamu mencuri, kalau kamu masuk situ orang tua kamu nggak bisa nengok sendiri. Nah setelah itu orang tuanya bilang ke saya ya, alhamdulillah katanya ada perubahan, mudah-mudahan kedepannya sih terus seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak, sedikit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu RDPP yang telah mempresentasikan
diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang disampaikan Ibu ADPP dapat manfaat bagi kita semua. Amin. Sekian Bapak Ibu presentasi hari ini. Saya moderator minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.